Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan, Kantor Perwakilan Kementerian Hukum Provinsi Riau dalam hal ini dihadiri oleh penyuluh hukum ahli Madya Bapak Muhammad Farhan Nizar, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau dalam hal ini dihadiri oleh Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau Bapak Denny Rendra SIP MSI, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Pekanbaru Pak Effendi, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Pak Hilmi Chandra, orang kampung saya itu. Kepada bapak-bapak saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian yang sangat kami banggakan, pimpinan organisasi advokat seprovinsi Riau, pimpinan lembaga bantuan hukum sekota Pekanbaru. Terima kasih bapak-bapak telah datang ke UMRI. Ketika berada di sini, anggaplah sedang berada di rumah sendiri. Wakil-wakil rektor, para dekan dan wakil-wakil dekan, segenap sivitas akademika dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Riau, wabil khusus anak-anak para mahasiswa UMRI yang hadir dalam acara yang sangat berharga ini. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang fakultas hukum, kalau mau lebih spesifik lagi kita bicara tentang hukum, sesungguhnya kita tidak bicara tentang pasal-pasal, kita tidak bicara tentang KUHP dan sejenisnya. Kalau kita sudah bicara tentang hukum, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang peradaban. Kenapa demikian? Sebab jatuh bangunnya sebuah peradaban itu tergantung hukumnya. Saya terkejut itu membaca hadis yang disampaikan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Rasul sudah berkata, innama ahlakal lazina min qablikum, sungguh hancur peradaban orang-orang sebelum kamu, dari mulai Yunani, Romawi, seluruhnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya, kata Rasul, ketika hukum itu sudah bisa diatur. Andai kata yang melakukan kesalahan itu kelompok elit, kata Rasul, hukum itu mereka petieskan. Tapi ketika yang melakukan kesalahan itu rakyat jelata, fa'aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Ketahuilah, laukanat Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha, kalau anak kandungku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.
Kalimat di atas itu yang sangat menakutkan kita. Kata Rasul, Romawi, Parsi, dan peradaban besar yang lain itu hancur. Itu dimulai dari rapuhnya hukum. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum, apalagi fakultas hukum, itu kita tidak bicara tentang fakultas itu. Kita bicara tentang peradaban ke depan. Maka menjaga, memelihara, menghidupkan, memanage fakultas hukum itu jauh lebih berat dari fakultas-fakultas yang lain. Sebab hukum dari hari ke hari akan selalu berkembang dan bersifat dinamis. Ada satu lagi yang juga disampaikan oleh Rasul. Bagaimana kehancuran sebuah peradaban itu memang juga dimulai dari hukumnya. Kalau hukum sudah bisa diutak-atik, yang lain itu bisa diutak-atik. Kata Rasul, satan kusu aral Islam urwah awaluhal hukmu wa akhiruhas sholah. Kali temali pilar-pilar Islam itu akan runtuh satu persatu. Yang pertama-tama runtuh apa? Awaluhal hukmu. Yang pertama runtuh itu adalah hukum. Jadi ketika hukum sudah bisa dipermainkan, itu sudah lampu hijau, sudah menjadi lampu kuning bahwa negara sudah ada di penghujung kejayaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Oleh karena itu, ketika ketua panitia meminta saya harus hadir, saya hadir. Saya cancel penerbangan saya ke Kuala Lumpur dari jam 10 menjadi jam 4 sore. Karena bagi saya acara ini luar biasa bermaknanya. Lembaga bantuan hukum UMRI ini harus berbeda dengan lembaga bantuan hukum yang lain. Lembaga bantuan hukum kita ini paling tidak memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, lembaga bantuan hukum ini harus menjadi tempat berlatih. Mulai dilibatkan anak-anak muda kita. Saya terkejut itu. Saya kemarin diundang khutbah Idul Adha di Auckland, New Zealand. Walaupun yang mengadakan masyarakat Indonesia. Tidak ramai. Karena dingin kami Idul Adhanya di hall. Yang hadir mungkin sekitar 1.500 orang. Gitu. Tidak seperti kita di sini. Besoknya ada kawan mengajak saya pergi ke Auckland University, berbicara dengan beberapa tokoh New Zealand di sana. Salah satunya seorang pengacara. Dia cerita dengan saya, kelebihan Faculty of Law di Auckland University adalah anak-anak fakultas hukum itu hanya setengah belajar di kelas. Setengah lagi mereka aktif sebagai membantu pengacara, aktif di lembaga-lembaga NGO dan macam-macam. Sehingga teori mereka dapatkan di fakultas, tapi karakter dan nilai-nilai itu mereka dapatkan di luar. Begitu mereka tamat, memang mereka sudah menjadi sesuatu yang siap pakai, tidak lagi terlunta-lunta. Jadi jadikan LBH ini sebagai tempat berlatih anak-anak kita. Coba berpikir, dari UMRI harus ada lahir pengacara seperti Adnan Buyung Nasution, jaksa seperti Bob Nasution, tapi jangan penyanyi seperti Diana Nasution. Itu masalahnya. Berpikirnya jauh begitu, gitu. Di sini harus lahir tokoh-tokoh hebat, karena kita memang dipersiapkan untuk menjadi orang hebat. Gitu. Yang kedua, lembaga bantuan hukum ini harus menjadi tempat untuk
berjuang. Ya. Saya baca sejarah lahirnya LBH, bagaimana Bang Buyung pindah dari kantor satu ke kantor yang lain. Tapi memang perjuangan itu awalnya pahit, tapi buahnya sangat manis. Ya. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita semenjak dini sudah diajar arti perjuangan, mereka tidak galau ketika sudah ada di tengah-tengah alam kenyataan. Yang ketiga, jadikan lembaga bantuan ini, bantuan hukum ini menjadi tempat untuk pendidikan. Hukum dinamis. Contoh dalam Islam, untuk membuktikan orang itu berzina atau tidak, perlu 4 orang saksi yang melihat langsung. Pernyataannya, apakah itu masih diperlukan ketika CCTV sudah ada? Ya. Untuk membuktikan apakah itu anak Sianu atau anak Sianu, dulu rumit. Tapi dengan adanya tes DNA, apakah hukum-hukum lama itu harus kita kubur dalam-dalam? Canggih sekali. Ya. Tidak ada jejak digital kita yang bisa kita bungkus baik-baik. Dengan kecanggihan hari ini, semuanya akan terbuka lebar. Jadikan ini tempat berlatih, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita yang bergabung dengan tim-tim hukum di LBH ini terjadi transformation of knowledge, also transformation of values. Ya. Ada nilai-nilai yang ditanamkan. Kalau sekedar aturan-aturan itu dapat di kampus, tapi dengan mereka berinteraksi dengan sesama praktisi hukum di tempat ini, mereka sudah dewasa pada saatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, begini pentingnya lah. Ya. LBH ini sehingga tidak sekedar LBH kaleng-kaleng, tapi mampu menjadi satu mercusuar untuk Universitas Muhammadiyah Riau. Ketika orang menyebutkan UMRI, orang akan melihat LBH-nya. Kalau sekarang ketika orang menyebutkan UMRI, yang dikenang orang Mall SKA. Ke depan berubah. Ketika orang menyebut Mall SKH, yang diingat orang adalah UMRI. Sekarang ketika orang menyebut Fakultas Hukum, yang diingat orang adalah UMRI. Tapi coba dirubah ke depan. Ketika orang menyebutkan UMRI, yang teringat orang adalah Fakultas Hukum dan lembaga bantuan hukumnya. Lembaga bantuan hukum yang mampu membantu orang lemah dengan sebaik-baiknya, melayani tanpa ada diskriminasi, karena memang kita tercipta sebagai rahmatan lil alamin. Akhirnya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum, terima kasih kepada bapak-bapak semua. Tanpa bapak-bapak kami bukan siapa-siapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.